Chen Ping, yang kembali ke kota Yonggel, tidak tinggal lama, malah membawa Bai Qian, Huo Feng dengan pesawat dan bergegas kembali ke kota Kaisar Rubah. Saat kami berpisah, Nenek Zhen memegangi Bai Qian dan menangis lama sekali. Bagaimanapun, keduanya telah bersama selama beberapa dekade. Kali ini Nenek Zhen berdamai dengan Zongqing dan tidak akan kembali ke kota Kaisar Rubah lagi, jadi dia sedikit sedih. Namun, tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya, dan wajar jika dunia terpecah dan bersatu kembali. Dalam perjalanan ke kota Kaisar Rubah, Bai Qian masih dalam suasana hati yang buruk, sementara Huo Feng dan Chen Ping terus membujuknya. Setelah seharian terbentuk, pesawat itu perlahan mendarat di pinggiran kota Kaisar Rubah. Melihat kota Kaisar Rubah di depannya, Bai Qian merasa sedikit lebih baik. Hei, aku tidak tahu kerusakan apa yang telah dilakukan keluarga Feng terhadap kota kekaisaranku selama periode waktu ini. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mantan bawahanku. Bai Qian menghela nafas pelan, mengkhawatirkan bawahannya. Jangan khawatir. Jika keluarga Feng menduduki kota Kaisar Rubah, mustahil membunuh semua orang di kota Kaisar Rubah. Kita akan mencari tahu apakah kita masuk dan melihatnya. Huo Feng menghibur Bai Qian dan berkata dengan lembut. Sekelompok 4 orang berjalan menuju kota Kaisar Rubah. Para penjaga di pintu semuanya memiliki wajah yang tidak dikenal, dan mereka tidak memiliki aura binatang pada mereka. Chen Ping tahu bahwa para penjaga ini pastilah tentara dinasti Xiao. Ketika Chen Ping dan mereka berempat masuk ke gerbang kota, beberapa penjaga hanya melihatnya sekilas tetapi tidak menghentikan mereka. Hal ini membuat Chen Ping sedikit penasaran. Para penjaga ini tidak memeriksa dan menghentikan mereka. Bai Qian juga sedikit mengernyit, berhenti dan melangkah maju untuk menanyai para penjaga. Kalian yang menjaga gerbang kota, kenapa kamu tidak memeriksa orang yang masuk dan keluar? Seorang penjaga memandang Bai Qian, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, Jenderal kita mendapat perintah, dan tidak perlu memeriksa orang yang masuk dan keluar. Tanpa interogasi, bagaimana jika ada orang yang merencanakan kejahatan dan menimbulkan masalah di kota Kaisar Rubah ini? Bai Qian bertanya dengan bingung, kami berharap seseorang datang dan menimbulkan masalah, lalu semuanya beres. Ini juga akan membantu kita, Jenderal Qian, mendapatkan lebih banyak eksploitasi militer. Jenderal Qian kita berkata bahwa tidak ada gunanya datang ke sini dengan pasukan dalam jumlah besar dan hanya berurusan dengan keluarga Feng yang kecil. Penjaga itu menjawab, Bai Qian sangat bingung dengan jawaban penjaga itu. Dia tidak mengerti apa maksud penjaga itu. Meskipun Chen Ping telah memberitahunya bahwa dinasti Xiao menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah, apa hubungannya ini dengan mendapatkan eksploitasi militer? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti. Perasaan, Jenderal Qian menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah. Dia merasa kontribusinya terlalu kecil dan dia tidak akan bisa membuka mulut dan mengikuti Xiao Yuanshan untuk meminta hadiah. Itu sebabnya saya menjaga gerbang kota dengan lemah dan membiarkan mereka yang masih memiliki ide tentang kota Kaisar Rubah datang untuk menimbulkan masalah. Dengan cara ini, Jenderal Qian dapat terus menekan. Dengan cara ini, Jenderal Qian akan membayar lebih dan prestasinya akan lebih besar. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti Xiao Yuanshan untuk melaporkan eksploitasi militernya, dia akan mengatakan sesuatu. Terima kasih banyak, Bai Qian berterima kasih kepada penjaga dan bersiap memasuki kota. Berhenti, pada saat ini, seorang tentara yang mengenakan baju besi perak dan punggung kokoh datang, dengan selusin orang di belakangnya. Kapten Zhang, ketika beberapa penjaga melihat sersan itu, mereka segera berteriak dengan hormat. Kapten Zhang menghampiri Chen Ping.
Setelah melihat beberapa dari mereka, dia tersenyum dingin dan berkata, "Saya telah mengamati Anda sejak lama. Mengapa tentara seperti saya hanya menanyakan begitu banyak pertanyaan? Kamu ingin membuat masalah di Fox Emperor City. Biar ku beritahu, kota Kaisar Rubah sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Xiao kita. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, sebaiknya kamu berpikir 2 kali." Setelah mendengar ini, Bai Qian dengan cepat menjelaskan, "Saya pikir Anda salah paham. Saya adalah Ratu Kota Kaisar Rubah. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu saya merebut kembali Kota Kaisar Rubah. Tetapi saya tidak setuju untuk membiarkan Anda mengendalikan dia." Dinasti Xiao membantu merebut kembali mansion itu, dan Bai Qian sangat senang. Tetapi sekarang dinasti Xiao ingin membawa Kota Kaisar Rubah ke wilayah kendalinya, dan Bai Qian tidak akan menyetujuinya bahkan jika dia membunuhnya. "Apakah kamu Ratu Kota Kaisar Rubah?" Kapten Zhang memandang Bai Qian lagi. Lalu berkata, "Kamu bilang kamu adalah ratu di sini. Jadi kamu adalah ratunya? Bahkan jika kamu benar-benar ratunya, kamu tetap harus mematuhi pengaturan kami sekarang. Aku curiga kalian ingin membuat masalah. Jadi kalian tidak diperbolehkan masuk kota. Segera keluar. Kalian hanya bisa masuk setelah kami memiliki identitas yang benar." "Kenapa? Ini wilayahku?" Bai Qian cemas. "Hanya karena semua orang di kota Kaisar Rubah sekarang berasal dari dinasti Xiaoku." Kapten Zhang mengangkat bibirnya, lalu menjilat bibirnya. "Kamu boleh masuk jika kamu mau. Selama kalian berdua merasa nyaman melayaniku, kamu boleh masuk. Kota Kaisar Rubah ini sesuka hati, dan aku benar-benar bisa menjadikanmu Ratu Kota Kaisar Rubah ini." Bai Qian langsung marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari dinasti Xiao. "Aku tidak menyangka akan ada sampah sepertimu di antara para prajurit dinasti Xiao." Chen Ping maju selangkah dengan wajah dingin dan berkata, "Siapa yang kamu bicarakan? Menurutku kalian ingin datang ke Fox Emperor City untuk menimbulkan masalah, kan? Jenderal kita sedang mencoba menangkap beberapa pembuat onar, dan menurutku Anda cocok. Tangkap aku." Setelah Kapten Zhang selesai berbicara, selusin tentara segera mengepung Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas, tanpa rasa takut di wajahnya. "Percaya atau tidak, bagaimana kamu bisa menangkap kami lalu bagaimana kamu bisa melepaskan kami?" Chen Ping berkata dengan tenang, "Bah, kalau aku tidak percaya, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang bisa kulakukan? Biar ku beritahu padamu. Meskipun kamu memiliki status dan latar belakang dan merupakan tuan muda dari keluarga bangsawan manapun, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memamerkan otoritasmu di hadapanku. Kami di dinasti Xiao tidak takut akan hal ini, dan aku, Zhang Longhu, bahkan lebih tidak takut lagi." Wajah Zhang Longhu penuh dengan arogansi. Sebagai seorang sersan kapten dinasti Xiao, dia harus menunjukkan wajahnya kemanapun dia pergi. Dinasti Xiao adalah pendukung terbaik. Meskipun terlihat bahwa Chen Ping mungkin memiliki latar belakang keluarga, di mata Zhang Longhu, latar belakang apapun tidak layak untuk disebutkan. "Apakah kamu takut atau tidak? Kamu akan segera tahu." Chen Ping tersenyum dan mengulurkan tangannya dan meminta tentara untuk mengikatnya. Ketika Ji Yun melihat ini, mereka tidak melawan dan ditahan oleh pihak lain. Dengan cara ini, keempat orang itu diantar menuju aula utama kota Kaisar Rubah. Ini dulunya adalah istana Bai Qian, tapi sekarang setelah kamu masuk, kamu akan diantar dan menjadi tahanan. Di aula utama, seorang pria parubaya dengan perawakan kuat dan mata menyipit sedang berbaring di kursi di aula utama untuk beristirahat. Setelah mendengar gerakan tersebut, dia perlahan membuka matanya. "Jenderal, ada 4 orang yang ingin membuat masalah, dan saya menangkap mereka." Zhang Longhu berkata pada Jenderal Qian,
Jenderal Qian hanya melihatnya sekilas, sedikit mengernyit dan berkata, Zhang Longhu, kamu semakin buruk dalam melakukan sesuatu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa eksploitasi militer dan membiarkan kamu menangkap beberapa orang yang menyebabkan masalah. Tidak masalah apa, aku harus menangkap beberapa dari mereka. Kekuatan. Orang-orang ini semua adalah kultivator kecil di alam kesengsaraan. Mereka bahkan belum melampaui alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bisakah ini dianggap sebagai prestasi militer? Mengapa kamu tidak menangkap beberapa biksu Fusion Realm untukku dan biarkan aku mengklaim pujiannya? Audio asli channel aku memintamu untuk menangkap beberapa orang yang mampu, terutama mereka yang berasal dari aliansi penyegel iblis. Kaisar Xiao mengatakan bahwa ketika kamu bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis yang mencari masalah, bunuh mereka terlebih dahulu lalu beritahu mereka. Keluarga Jiang, menurutku keempat orang ini adalah anggota aliansi penyegel iblis. Zhang Longhu mengedipkan mata pada Jenderal Qian dan berkata, Jenderal Qian memahami gagasan itu, langsung duduk, menegakkan tubuhnya dan berkata, apa yang kalian berempat dari aliansi penyegel iblis lakukan di kota kekaisaran iblis? Apakah kalian tidak yakin dan ingin membalaskan dendam keluarga Feng? Kami bukan dari aliansi Feng iblis. Saya adalah ratu kota kekaisaran iblis ini. Bagaimana saya bisa membalaskan dendam keluarga Feng? Ketika Bai Qian mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan keras. Ratu, Jenderal Qian buru-buru berdiri dan memandang Bai Qian. Kamu bilang kamu adalah ratu. Apakah kamu punya bukti? Saya punya lebih banyak bukti. Bisakah Anda mengenali saya? Jika Anda menemukan orang-orang dari Fox Emperor City, mereka pasti mengenal saya. Bai Qian berencana membiarkan mantan bawahannya mengidentifikasi dirinya, dan identitasnya akan dikonfirmasi. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka adalah anggota aliansi penyegel iblis. Sekarang catat mereka dan serahkan keempat orang ini padaku. Zhang Longhu berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian mengangguk. Baiklah, saya akan melapor kepada Kaisar Xiao sekarang bahwa saya telah menangkap 4 orang lagi dari aliansi penyegel iblis. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Saat ini, Chen Ping berkata, saya memiliki tanda di sini yang dapat membuktikan identitas kita. Tanda apa? Jenderal Qian memandang Chen Ping dan bertanya. Dengan pemikiran di benak Chen Ping, token dinasti Xiao terbang langsung dari ring penyimpanan. Jenderal Qian mengulurkan tangan dan mengambil token itu langsung di tangannya. Saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Tubuh Jenderal Qian gemetar, dan dia akan melepaskan ikatan Chen Ping. Tunggu sebentar, Chen Ping segera menghentikan Jenderal Qian, dan kemudian menatap Zhang Longhu. Siapapun yang mengikat kita harus melepaskan ikatan kita. Ketika Jenderal Qian mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, dan segera berkata kepada Zhang Longhu, mengapa kamu tidak segera melepaskan ikatanmu? Jenderal, apa yang kamu? Zhang Longhu bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jenderal Qian. Aku memintamu untuk melepaskan ikatanmu, kamu tuli. Jenderal Qian menendang Zhang Longhu dengan keras. Tendangannya sangat keras hingga dia menendang Zhang Longhu. Kemudian Zhang Longhu bangkit dan buru-buru berlari untuk melepaskan Chen Ping. Anda pasti Tuan Chen, kan? Saya benar-benar minta maaf. Kami buta, dan kami berharap Tuan Chen tidak menyalahkan kami. Jenderal Qian memegang token itu dengan tangan penuh hormat dan menyerahkannya kembali kepada Chen Ping. Dia hanya tahu bahwa Xiao Huang memberikan tanda kepada sesama penganut Tao bernama Chen, tapi dia tidak mengenal Chen Ping. Pada saat ini, Zhang Longhu juga melihat token itu.
ketika dia melihat bahwa token itu dikeluarkan oleh Xiao Huang sendiri. Dia berlutut sambil melontarkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu muda dari alam melampaui kesengsaraan tingkat ke-7 akan memiliki energi yang begitu besar sehingga Kaisar Xiao secara pribadi akan memberikan token itu. Tuan Chen, saya salah. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Sayalah yang meremehkan orang lain. Zhang Longhu bersujud dengan putus asa, karena dia tahu jika Chen Ping mengatakan sesuatu sekarang, Jenderal Qian akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan token di tangan, sepertinya Kaisar Xiao ada di sini secara langsung. Jenderal Qian tidak berani melawan keinginan Chen Ping meskipun dia punya banyak otak. Tuan Chen, bau ini berani mengikat Anda. Saya akan membunuhnya sekarang juga untuk melampiaskan amarah saya pada Tuan Chen. Setelah Jenderal Qian selesai berbicara, dia hendak menamparkan naga dan harimau itu dengan telapak tangannya. Chen Ping mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Jenderal Qian. Lupakan saja, luangkan dia sekali, Chen Ping berkata dengan tenang. Jenderal Qian memandang Chen Ping dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia adalah biksu puncak alam Mahayana tingkat pertama, dan dia akan segera dipromosikan ke tingkat kedua. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada biksu di alam kesengsaraan yang bisa menghentikannya. Tapi Chen Ping dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegah Jenderal Qian bergerak sama sekali. Mata Jenderal Qian hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Huanghui memberikan token itu kepada Chen Ping. Ternyata Chen Ping tidak sesederhana yang mereka lihat. Jika Chen Ping hanyalah seorang biksu biasa di alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa jatuh di bawah pengawasan Xiao Yuanshan?